Selamat datang di live bersama saya Joshua Suherman di Speak Speak hari ini. Kita akan menunggu seorang bintang tamu sebentar lagi, mudah-mudahan sudah masuk orangnya ya. Kita tunggu sebentar. Saya WhatsApp dulu orangnya biar dia tahu kalau ini udah live. Sorry terlambat 7 menit teman-teman. Orangnya udah masuk. Langsung kita ajak live. Boom. Connection waiting for. Oke, mantap. Hai Jo, astaga. Selamat malam. Selamat malam Ibu Maria Genoveva Desi Salah, salah, Natalia. salah. Ah, oke, aku nggak nyontek ya. Maria Genoveva, Genoveva Natal. Natalia Desi Purnamasari Gunawan. Iya, bener banget cuy, gila-gila. Lu ngapalin dulu ya demi ini ya, speak-speak ini. Iya, nggak karena mau mulai obrolan dari situ. Maksudnya kenapa namamu panjang banget? Kalau misalnya sebenarnya sih nama asliku tuh nggak sepanjang itu, cuma Natalia Desi Purnamasari Gunawan doang. Tetap Tetap panjang. panjang, tetap panjang. Terus habis itu ketambahan nama dari ini kan, gereja. Baptis. Nama baptis sama nama krisma kalau di Katolik, jadinya kayak Mm-mm. tambah panjang gitu. Terus kalau nama aslinya mah nggak tahu ya, dari emaknya gue. Gue, ya. Nggak pantas, nggak pantas, nggak pantas. Nyong lah, Nggak. nyong. Jadi ini udah tahun keberapa seorang gadis Cilacap tinggal di Jakarta? Tahun keberapa ya? Dari 2014 ke 6. Ke 6 sih Keenam harusnya. ya. Ke Gimana? 6. So far so good atau sudah melewati fase kritis atau justru lagi berjuang atau gimana? Lagi berjuang sih Jo. Kayaknya juga yang lain juga gitu nggak sih? Apalagi lagi pandemi corona gini kan. Oh iya, kalau Kayak, itunya iya. Cuma maksudnya kan bukannya kalau aku lihatnya sih ya, ini kamu kan di Instagram, di sosmed, di TV itu lagi banyak banget jobnya gitu. puji Tuhan. Secara karir harusnya lagi bagus-bagusnya dong ya. Lagi naik turun juga sih Jo sebenarnya. Masa sih Oh, lah, relatif lah tapi itu. relatif. Ya cuman ya gitu. Eh Berarti tahun ke-6 di Jakarta masih kuliah atau udah Masih lulus? kuliah. Aku kan telat 2 tahun kan. Aku tapi semester 8 nih lagi skripsi. Doain. Itu ya apa? Asuransi ya apa? Iya, iya, benar-benar. Luar biasa. Jadi karir dan pendidikan berjalan beriringan ya. Iya, harus dong. Lu gimana, Jo? Iya. Wah, kalau saya sih sudah ya masih berjuang-berjuang aja ya. Berharap tapi tidak ada perjuangannya sih, nggak melakukan apa-apa. uh, Des, mau nanya ini sih sebenarnya. Kamu tuh kan em, orang yang lahir dan besar di Cilacap, terus kemudian tinggal di Lahir Jakarta. lahir aku di Jogja loh, bukan di Oh, Cilacap. lahirnya Jogja malah. Lahir Heeh, Jogja, besar di Cilacap, lalu berkarir di Jakarta. Di betul. usia yang sangat muda, umur berapa pindah Jakarta waktu itu? Umur 17. Oh, 17 udah tinggal di Jakarta. Sendiri lagi Iya, ya kan? iya. Nah, Ngekos. apa culture shocknya waktu itu? Ngerasa apa yang beda banget? Yang beda banget sih kayak lebih ke ini sih kayak sehari-harinya gitu loh. Biasanya kan makanan ada di meja makan gitu kan. Disiapin gitu ya? Iya, maksudnya mama nyiapin. Sekarang harus kayak keluar gang kos sendiri, beli makan. Ngerti gak sih? Iya sih, Sedih pasti beda banget. ya. Iya, terus Tapi kemana-mana juga sendiri gitu kan. Biasanya dijemput papa gitu. orang tua tapi masih suka ngunjungin. Kalau ngunjungin nggak terlalu sih. Itu pun kayak maksudnya soalnya kan kalau misalnya mereka kesini pun aku kan pasti ada kegiatan kan. Jadinya kayak sebenarnya sama aja. Kasihan malah mereka ntar di sini kayak bingung kemana-mananya gitu. Ntar kan Oh iya ya. wah ini gedung-gedung bertingkat gitu kan. Waduh, 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 waduh. Masa begitu? Loh, Perasaan saya ya pernah ke siapa Cilacap, Cilacap tahu. bagus-bagus, bagus juga Cilacap. Bagus cuman kan nggak, ya gedung pencakar langitnya nggak sebanyak Jakarta lah. Gedung Tapi pencakar langit. enakan tinggal di mana? Kalau enak ya Cilacap lah pastinya, soalnya kan maksudnya kan dekat keluarga, habis itu nggak macet gitu-gitu. Cuman ada plus minusnya juga sih. Kalau misalnya di sana ya mau berkarir juga bingung gitu kan. Oh iya sih. Tapi kamu memang sudah fans JKT dari sebelum ke Jakarta toh? Iya, aku fans JGT sebelum masuk jadi member.
Apa ada dance covernya gitu-gitu ya kalau nggak salah ya? Iya, namanya Tewo Furu. Apa tuh Ih, artinya? keren dah lu. Riset dulu ya. Loh enggak, soalnya di Instagram di post kan Iya, iya, videonya. iya. Iya, itu Theo Furu tuh apa ya? Sebenarnya yang bikin tuh temen aku. Terus habis itu diajakin kan, yuk yuk dan discover JKT gitu kan. Oh ya udah, yuk yuk. Terus habis itu rame-rame kan berenam apa ya kalau nggak salah sama adik kelasku juga. Terus ya udah kita perform di acara pensi sekolah, ulang tahun temen gitu-gitu. Seru sih. Lah terus bisa akhirnya beneran jadi member JKT tuh kayak di scouting atau gimana? Karena daftar sih sebenarnya maksudnya kayak sebelumnya aku tuh generasi dua udah daftar tapi gagal kan. Terus Kamu habis generasi itu berapa? tiga. Oh 3 ya, oke terus? Terus habis itu oh ya udahlah. Terus itu bikin ini apa dance cover itu terus kayak didoa apa bukan didoain sih kayak dijulukin sama teman-teman setiap lewat kayak ih member 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 gitu loh. Terus kayaknya itu Oh jadi padahal doa belum deh. member tuh. Belum belum kayaknya jadi doa deh. Iya gak Oh sih? gitu. Ya Gokil ya sih. ya. Ucapan doa sih benar-benar. Iya betul betul. Terus Gitu. daftar, terus akhirnya beneran masuk gitu. Terus Audisi dulu. respon respon teman-teman di Cilacap gimana pas tahu kamu beneran member JKT? Sebenarnya kan kalau misalnya jadi member itu kan nggak boleh kita bukan sebelum jadi member sih pas tahap-tahap pas audisi itu kita nggak Mm-mm. boleh kayak kasih tahu orang-orang dulu kan. Jadi mereka tahu setelah diumumin waktu itu di RCTI. Terus habis itu mereka juga Oh, bingung kayak tiba-tiba kaget sih kok tiba-tiba ini jadi member gitu. Itu pas aku kelas 3 SMA lagi pas mau ujian. Jadi kayak bingung juga. tapi ke Jakartanya setelah lulus. Enggak, pas lagi tryout. Jadi kayak Senin sampai apa Kamis, Senin sampai Kamis atau Senin sampai Rabu ya? Pokoknya di Cilacap. Senin sampai Rabu, Kamis sampai Minggunya aku latihan di Jakarta. Gitu terus. Wah, terus nilai tryoutnya bener, Wah, bagus. tentu tidak. Tapi Yang kan penting paling nggak lulus lulus. kan, Yang iya penting paling lulus, Jo. lulus dan Aduh. berkarir ya nggak. Iya. Nah, kalau kita lihat Gitu. sekarang ya dibandingkan dengan member lainnya, yang namanya Desi JKT48 itu tuh bisa dibilang ikonik lah, lebih ikonik, lebih termasuk member yang sering nongol lah nama dan wajahnya. Menurutmu Amin. kenapa? Karena apa ya? Mungkin karena ada karakter nggak sih? Karena Karena ngapa ngapa? gitu. Iya, maksudnya kayak nggak sedikit juga kalau misalnya aku ke TV gitu, terus habis itu suruh kayak diem-diem dulu, habis itu tiba-tiba pas ini diajak ngomong digodain atau apa tiba-tiba ngapak gitu kan, kayak Biar nggak ketebak gitu. biar nggak ketebak. Capek Terus nggak sama gimmick gitu? sebenarnya kalau dibilang capek sih enggak ya, kayaknya lebih capek Joshua deh kalau Ya itu, maksudku di aku mau ke situ sih kayak tiap orang kan pasti punya punya gimmick yang dia udah capek banget udah main serius kayak gini lagi gitu. Aku yakin kamu sebenarnya ada gitunya sih, cuma kayak nggak berani ngomong aja mungkin. Sebenarnya enggak juga sih Jo. Kalau misalnya aku itu kan mungkin kan pada dasarnya emang aslinya ngapak gitu kan. Terus habis Mm-mm. itu di sini aku jarang ketemu orang yang bisa aku ngomong apa bercakap-cakap pakai ngapak. Jadinya ketika aku disuruh kayak gitu, jadi kayak masih nggak masalah. Cuman yang nggak tahu ya kalau Oh, Joshua kan rentang ininya lebih panjang kan, suruh nyanyi mungkin. diobok-obok Nggak, gitu kan. aku tuh nggak masalah suruh nyanyinya kalau aku ya. Nggak Uh, masalah suruh nyanyinya, cuman aku masalah beberapa hal. Satu, itu mm, udah terlalu sering, sehingga mm, apa yang menarik lagi dari itu gitu. Yang mm, kedua, biasanya orang mau mendengar itu ya cuma buat making fun of it aja gitu. Jadi nggak benar-benar pengen dengar. Nah, kamu pernah okay. merasa gitu nggak kayak ini kok ngapak jadi kayak dicengin sih kayak kayak seolah-olah diledekin gitu. Kalau misalnya aku sih enggak ya, maksudnya dari akunya ya, karena Mm-mm. kalau misalnya, tapi kalau misalnya pas waktu di upload di YouTube YouTube gitu, malah kayak yang netizennya sih yang lebih kayak ngelihat, ih kok emang cewek Cilacap nggak boleh cakep yang gitu-gitu loh, kayak Iya komen. itu maksudku kayak Iya, kenapa kontras kayak kalau cakep tuh biasanya nggak ngapak, nggak gitu juga kan sebenarnya. iya sih stereotipnya ya, kayak misalnya dari apa namanya mbak-mbak yang kerja di rumah gitu, yang ART ART Iya pasti kan, ngapak maksudnya gitu-gitu. seolah-olah kayak gitu semua kan ya nggak juga, yang lain Iya juga sebenarnya banyak. enggak juga. Tapi untung ini ya, maksudnya banyak yang bilang juga Doyon, Suzy, jadi kayak Oh, of masih course kan. Yes, I
Lebih sering dibilang Enggak. mirip siapa tapi? Aduh, aku juga bingung sih jawab. Waktu dulu aku sebelum JKT, aku dibilang mirip Sanju. Dibilang Oh Sanju iya iya Tokui iya. dulu. Dulu Terus iya habis sih. itu, emang lu tahu? Tahu. Oh, tahu. Kan iya kan dulu apa suka merhatiin satu-satu Hmm. gitu. Sebelum punya Iya, pacar ya. Osinya Ini kan takutnya Jenny ya. iya, Apa? Osinya Sanju. Ini mudah-mudahan kalian nggak nonton ya? Nggak ya? Aman Aduh, ya? aduh, aduh. Hai Kak Nggak. Clay. Nah, itu komen tuh. Enggak. Wah, iya dulu Terus habis memang itu, sekilas mirip. terus dibilang mirip siapa lagi gitu kan. Terus sampai Doyon sama Suzy. Cuman gue juga nggak tahu nih yang miripin Doyon sama Suzy. Matanya ini ngelihatnya pakai sedotan atau kagak nih. Kan Mau masalahnya tahu kan mau tahu pendapat gue nggak? apa tuh? Gue kayak takut gitu jadinya. Pendapat gue lo mirip dua-duanya sih, tapi Oh ya. kayak nggak mirip, tapi kayak ada yang sama gitu loh, kayak sepersekian detik tuh Lihatnya gini ya, gitu ya. gini nih, gitu. Aduh, kocak. Suzy itu kayak 15-30% gitu. Tapi kalau Doyon lebih lebih mirip sih. Tapi lu juga mirip ini Kapten Ri, lu tau nggak? Oh iya, kalau itu banyak banget yang bilang sampai capek Tapi tau nggak? tapi bohong Jo. Wah, Anda kayak prankster itu ya? Nah kan, aduh, bercanda tuh bercanda. Enggak, tersinggung aku. Aku tadi nggak Gimana? mau bahas namamu lama-lama karena sekarang masalah nama orang lagi hangat diperbincangkan ya. Ada yang tersinggung gara-gara nama keluarganya Ya, aku dibicarain. kurang tahu sih, aku belum tahu mungkin. Ada ya di sosmed lagi rame lah hari ini tadi. Tapi kita nggak mau bahas itu. Oke Des, aku kan kenal kamu kita kenalan dari tahun berapa ya? 2016 Pokoknya mungkin. kamu iya masih baru-baru banget lah di Jakarta tuh ya. Iya, pertama kali ketemu itu waktu syuting The The Comment Comment. sama si JJ. Iya, bahkan JJ masih member ya. Iya, masih member. Belum menikah dengan kakak tertek. Nah, Yes, belum terdekat. belum. Aduh, belum. Berarti itu aku lagi promo Save Lagu Anak nih kalau nggak salah juga. Bukan ya? Kayaknya Ya enggak deh, pokoknya bisa lagu pokoknya anak. The Comment lah. Iya, The Comment. Terus iya kesanku pertama kali lihat kamu tuh kayak lu ini cewek tinggi banget gitu. Emang tinggi banget. Tertinggi di JKT ya? Iya, sekarang tertinggi di JKT. Emang tadinya siapa? Tadinya sih aku juga, cuman berdua, ada satu member lagi namanya Okta. Sama, maksudnya jadi dibilang tertinggi enggak dong, namanya berarti satu kok, satu kan, Oh, gitu. ya. Sama Okta tingginya sama. Aku tahu Okta Sama. juga. Iya, sama. Aku Satu kenal tinggi. Okta dari kamu malah ya. Iya, waktu itu kan nongs bareng lah ya, anjay. Keren Yoi, gak sih? anak selatan banget ya nggak? Jaksel gak sih? Emang anak selatan, Jaksel. aku Cilacap Selatan. Oh iya benar, iya. Agak yang lebih dekat ke Nusa Kambangan kan selatannya berarti. Iya, dekat Lapas ya. Iya. Iya. Cilacap tuh sebenarnya segede apa sih? Maksudnya aku pernah ke sana tapi kan aku nggak tahu secara geografis. Maksudnya Kalau kotanya sebesar apa gitu. Terus kota ada hiburan Cilacapnya apa? ya, sebenarnya Mm-mm. kalau kabupaten ini kan banyak kan, ada yang Magelang Uh-uh. atau apa, itu juga termasuk Cilacap. Kalau kotanya sih nggak terlalu gede-gede banget sih. Cuman ya kalau ngelilingin Cilacap jalan kaki ya capek juga sih, Jo. Iya, kalau iya namanya kota. Jangan disamain sama Bingung lapangan. sih kalau misalnya bilangnya segede apa ya? Iya, tapi Ya, kayak maksudnya kalau gini deh, kalau aku mau ke Cilacap untuk liburan apa destinasi liburannya? destinasinya bisa ke Pantai Teluk Penyu, terus habis itu bisa ke Benteng Mendem. Terus Oh, sebenarnya Benteng kalau Pendem tahu. Ya. ya ke Nusa Kambangan juga, ke Nusa Kambangan tuh juga bisa. Maksudnya nggak cuma lapas doang, di sana juga kayak ada pantai gitu kan di Nusa Hmm, Kambangannya gitu. mau nggak kalau dijadiin duta pariwisata Cilacap? Mau banget lah, jadi duta Selawan Seven kan nggak mungkin kan, jadinya Aduh, ini duta loh kenapa pariwisata. Anda tuh mending nggak usah melucu tuh itu loh alasannya. Oh iya, oke, kan bintang tamu ya, jadi Oh kayak iya oke, boleh lebih bebas. pasif, lebih pasif. Iya, nggak di sini bebas kok. Eh maksud kalau kalau selama ini ada nggak tawaran dari Cilacap? Karena aku nggak tahu ada selebriti siapa lagi dari Cilacap. Kamu Vicky Su taunya? nggak tahu Oh Vicky ya Su. Vicky Su, ya dua berarti ya. Terus habis itu sebenarnya nggak tahu sih kalau misalnya jadi duta pariwisata gitu, orang kayaknya bupatinya kayaknya belum tahu deh ada member JKT orang Cilacap. Tahu lah pasti. Masa Kayaknya nggak belum deh. tahu sih?
Lo kamu Kayaknya di belum Cilacap deh. bukannya udah disorak-sorakin orang kalau pulang tuh kayak diarak gitu. Poster Enggak, di wo, ya mana-mana gitu. Enggak ya? kali. Enggak ya? Enggak. Bahkan katanya di bandara tuh mukamu semua Enggak, gitu belum kayak sih. eh salah satu Bandara yang mana nih kalau boleh tahu? Kan bandaranya harus ke Jeruk Legi dulu. apa bandara paling dekat? Jeruk Legi Halo, yang halo. di Jeruk. Bandara paling dekat apa? Bandaranya namanya gue kurang tahu deh. Pokoknya itu di Jeruk Legi. Nama tempatnya tuh Jeruk Legi, nama daerahnya. Jadi emang harus keluar kota dari Cilacapnya dikit, berapa jam gitu baru Oh nyampe tuh. gitu. Iya. Bukannya itu ya, apa yang Jogja International Airport itu dekat nggak dari situ? Halo? Jogja Iya International kan Jogja Airport. punya international yang baru kan? Heeh. Jauh deh kayaknya. Kalau ke Jauh Jogja ya. aja Soalnya 4 aku jam. Oh, oh iya jauh deh. Iya iya benar benar benar. Tadi Jauh. aku mau ngomong ini Des. Halo masih nge-lag nggak? Enggak Oke. jelas kok. Aku mau ngomong ini. Salah satu video yang membuat namamu melejit dibandingkan member lain tuh video kamu stand up juga nggak sih? Yang tidak lucu itu. Loh, lucu. Aduh. Beatnya lucu karena beat orang. Enggak, yang mana ya, stand up yang mana nih? Yang di Kompas Suci 8. Bukan, sebelum itu kan udah pernah stand up toh? Oh, pernah. Itu kan ini materinya Kak Panji, Kak Uus Iya. gitu kan. Yang lagi event ya kalau nggak salah ya? Iya, tapi justru yang viewersnya banyak itu yang waktu di Kompas, Jo. Yang pas Suci 8. Itu tuh aku nyoba bikin Hmm. materi sendiri. Maksudnya dibantu juga sih sama teman-teman aku kan. Yang anak Depok, si Alpi. Terus Kak Adit tuh Ya. tahu kan, pasti kan. Terus, Kan ya lo gitu. kenal mereka dari gua, gimana sih? Emang iya ya? Gue, aduh, Ada-ada aja. aduh. Iya, berarti iya. Iya, iya, iya. Aduh. Jojo udah Itu sibuk sih, jadinya ini kan jarang main lagi kita. emang kalian masih suka main? Enggak juga kan? Loh, jangan salah. Ya, masih sering sih, lumayan sih sama Alpi, apa Adit, Riko. Oh iya, berarti aku enggak. Iya, lu berarti. Iya, iya. Benar, benar, benar. Aku berarti yang enggak. Eh tadi mau nanya apa sih lupa. Oh ini Des, kalau bisa dibilang sekarang kan member JKT ada berapa? Ada, aduh, tepatnya gue udah nggak inget Jo Yes, sekarang udah sampai sekitar generasi 70-an. 9. Iya, sekitar 70-an. Oke, dari 70-an itu rank tertinggi yang pernah kamu capai itu berapa? Rank ini Senbatsu gitu kayak Senbatsu, heeh. 17 yang kemarin terakhir itu. Wih. Tapi selalu ini enggak sih kayak senior tuh pasti punya vote yang lebih besar dibandingkan yang generasi lebih muda. Enggak juga. Buktinya kalau misal yang di atas aku itu banyak yang anak-anak member-member generasi baru juga. Tapi ya maksud aku itu membuktikan bahwa member yang baru pun, yang generasi baru pun punya potensi untuk didukung juga gitu loh. Sebenarnya nggak Oke. masalah. Member yang baik itu yang skill apa sih maksudnya yang bagaimana? Karena ada yang bilang skill nari, skill nyanyi dan kerja keras gitu. Yang baik, kalau yang baik sih bingung juga ya gimana ya Enggak, definisinya. maksudnya bisa dibilang member yang bisa jadi member yang top itu tuh harus bagaimana gitu. Kriterianya apa? Top di JKT nih maksudnya. Iya dong. Kalau di Mobile Legend ya beda. Lo jangan salah lo, JKT punya e-sport juga loh. Iya, Kalau Nelly juga misal, punya. iya ya. Kalau misalnya top di JKT sih bingung ya. Tapi kalau misalnya untuk orang awam mungkin ketika dia Senbatsu itu kali ya. Soalnya kan kalau Senbatsu juga sama JKT48 kan diprioritaskan kan. Mungkin untuk dengan adanya Senbatsu pasti ada single ininya kan, single lagunya kan. Dan itu Iya. pasti untuk yang promosiin mereka. Habis itu ntar kalau tampil di mana-mana ya juga mereka gitu. Jadinya kalau Oh. dibilang baik atau enggaknya sih nggak ada untuk ukuran itu ya. Nggak ada Cuman rumusnya ya berarti ya? nggak ada rumusnya sih. Oke. Terus bagaimana cara strategimu sendiri nih? Kalau buat, kan pasti semua mikirin namanya dong. Nah Hmm. kalau seorang Desi sendiri gimana caranya dapat vote yang banyak? Kalau misalnya dapat vote yang banyak sih, kalau aku ya,
lebih ke apa ya? Pertama, aku sih tetap pengen jadi diri aku sendiri. Terus maksudnya Mm-mm. itu juga bisa lihat, oh ternyata yang tulus dukung aku, maksudnya baik yang mengorbankan tenaga, doa dan materi, oh segini loh gitu. Maksudnya Hmm. apa ya? Ya gitulah. Terus habis itu setelah itu aku lebih ke meningkatkan value-nya aku juga. Jadi kayak ketika orang mau dukung aku, oh nih orang pantas loh didukung karena punya value. Jangan sampai kayak, oh mau dukung tapi kok kayaknya apaan sih gitu loh, ngerti gak sih? Oh, ya ya ya. Jadi ya itu preferensi dari si fansnya sendiri ya. Iya, kayak kayak apa sih, susah juga ya kalau misalnya gitu. Kalau kayak aku dulu pun suka JKT, aku suka Sonia. Itu juga kayak aku ngeliat, Sonia oh Panda. itu Sonia, ini Sonia Oh, Natalia, adiknya Cistella, Stella Cornelia. oh, iya ya, tahu Ada tahu juga. ya. Terus habis Itu itu waktu aku aku ngeliat, datang ke event handshake, yang aku handshake sama dia bukan sih? Yang oh kurang sama, tahu. yang di Balai Sudirman deh Yang kalau nggak salah. bertiga kan, cuman aku nggak tahu Iya. kamu handshake-nya sama siapa. Oh, nggak tahu ya. Nggak tahu. Gimana sih nggak tahu? Itu kok nggak Malas. tayang sih, Jo? Oh, kenapa itu nggak tayang ya? Pokoknya kenapa gitu? Udah diedit, udah apa, terus nggak tayang. Kalau nggak salah gara-gara editannya revisi terus, tapi udah lewat gitu deh, kayak Saya udah ada sih. event handshake selanjutnya juga. Jadi kayak wah kelamaan deh gitu. Oh, sebenarnya nggak apa-apa sih itu. Maksudnya walaupun kelamaan. Tapi ya, Iya, ya itu MLI ya. Gue kagak iya tahu. iya iya nggak apa-apa. Menurutku juga nggak apa-apa tayang. Cuman waktu itu keputusan BOD kayaknya nggak jadi tayang. 2 tahun lalu deh kalau nggak salah. Ya. Ih, udah lama itu mah. Iya udah lama banget. Oke, jadi tadi balik lagi ke soal vote dan apa cara menjaga fans ya. Fan service penting nggak? Ini ada yang nanya nih tadi, apa ada Penting, yang bilang nih? penting banget. Cuman sejujurnya sih aku mengakui kalau misalnya fan service aku tuh kurang. Soalnya aku tuh nggak bisa yang terlalu menye-menye gitu loh, Jo. Jadinya gimana ya? Emang fan service harus menye-menye? Enggak juga kan? Nggak juga sih, cuman kayak yang mungkin aku sedikit cuek orangnya ya, jadinya kayak kesannya apaan sih, apa nih orang kayaknya nggak mempertahankan fans banget, padahal nggak juga. Terus habis itu Hmm, aku tuh orangnya gengsian, jadi aku mendingan nggak ngeliatin itu semua, padahal nggak nunjukin itu semua, padahal sebenarnya aku di balik layar ya kayak oh stalking stalking, oh ini loh yang dukung aku, oh ini loh ya sering mention aku yang cuma nggak gitu-gitu. diekspresikan aja gitu. Iya, nggak ditunjukin aja gitu. Oh, oke oke. Nah, kita tahu ada yang namanya apa kayak golden rule dan lain-lain. Itu pengaruh juga nggak ke voting yang maksudnya apakah kalau kita melanggar itu benar-benar suara akan drastis turun buat kita apa gimana? Kalau misalnya melanggar itu malah ada konsekuensi, malah nggak bisa ikut kompetisinya, Jo. Kayak apa ya? Hmm, Ketika apalagi golden rules gitu kan. Ketika apa namanya ketahuan dan maksudnya dilanggar gitu kan. Jadinya kayak itu mm-mm. kan udah kayak namanya JKT kan kita kan kebanyakan kan fans JKT juga kaum Adam gitu kan. Ketika misalnya Iya. ketahuan kita punya sesuatu yang spesial dengan cowok atau apa gitu bahasa gampangnya ya, kenapa mikirnya pasti kenapa gue harus dukung nih orang yang gitu-gitu, pasti Tapi bakal yang nggak pengaruh. masalah ada nggak? Kayak ya gue sih nggak apa-apa gitu. Terserah dia mau Enggak sih, gimana. soalnya itu udah lebih ke konsekuensi sebagai idol kan, maksudnya kan emang kayak udah Hmm, tahu aturannya itu, jadi ya iya. sebisa mungkin jangan sampai melebihi itu gitu. Karena dari sebelum masuk JKT memang sudah ada peraturan itu ya, bukan di Iya, tengah-tengah dan terus dilarang gitu. dan udah setuju dari awal kan, oh jadi ya Mm-mm. kamu mau jadi member ya harus nurutin aturannya juga gitu. Berat nggak sih tapi kayak nggak boleh pacaran, tidak boleh bla 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 gitu dengan segala Berat konsekuensinya. lah Jo. Iya Berat kan, maksudnya banget. kalian kan most most of you guys girls kan pasti dandan gitu, good looking lah, terus nggak mungkin yang namanya nggak punya apa rasa ingin tahu dengan orang yang kita Ya, lawan suka jenis gitu. gitu. Iya nggak, gue nggak mau bilang lawan jenis doang karena mungkin ada yang ketertarikannya bukan lawan jenis atau apa nggak tahu kan gitu. Oke, oke. Bener juga Iya loh. maksud, iya Iya. jadi ketertarikan dengan seseorang gitu. Maksudku akhirnya gimana tuh cara cara menanggulangi itu? Apalagi kalau ada temen yang bukan member dia bisa pacaran terus kita kayak nggak bisa gitu. Caranya sih lebih ke ini ya, segimana mungkin kita produktifin diri aja. Maksudnya kan
kalau misalnya kita ada terikat dengan sesuatu, pasti kan kita kayak fokus sama hal itu kan. Jadinya kita nggak akan musingin hal itu juga. Dan maksudnya aku bilang berat tuh lebih ke ini sih, kayak jadinya sebenarnya tuh kita kan juga berteman dengan siapa aja kan. Maksud gue malu juga sama ini juga, dan ini lebih ke lawan jenis ya. Yang aku bilang berat Mhm. itu ketika kayak padahal temenan doang, maksudnya emang temenan, tapi kayak digosipinnya macem-macem gitu-gitu loh. Dan itu yang Oh bikin aku iya iya sedih iya. sebenarnya, karena makin kesini kok kayak fans JKT malah ini ya kayak mencari-cari kesalahan gitu ya, padahal kayak sebenarnya itu bukan sesuatu yang gimana-gimana gitu, ngerti gak sih? Iya 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 Jadi iya iya. Ngerti. ya gitu deh. Gue Maksudnya capek. tuduhan orang yang sebenarnya nggak gitu itu juga menyakitkan Iya, gitu ya. iya, iya, benar-benar. Maksudnya kayak emang kita, iya sih kita idol, tapi emang iya kita nggak boleh punya temen gitu loh. Oh iya iya iya. Tapi pada akhirnya kan apa yang kamu cita-citakan tercapai kan dengan pengorbanan itu. Iya, iya, benar-benar. Iya iya, oke oke. Kita ini jadi rame ya kalau bahas hal-hal seperti ini, yang komen langsung banyak ya. Oh ya, Iya nih kalau kita lihat bla 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 bla. Ya aku nggak di kenal tempat sama gue komennya mati masa. Sedih banget. internetmu berarti. Iya nih kayaknya. Eh iya tadi aku mau bilang, maksudnya aku nggak gitu kenal banyak, kalaupun kenal beberapa member itu pun ya pasti kalau nggak dari kamu, dari dulu pernah siaran bareng gitu aja, jadi nggak pernah yang kenal semua. Pernah bintang tamu di teater juga, itu Iya, lagi timmu ya? iya. Kan ini waktu itu apa gue yang iniin apa ngelobiin lu sama ini kan timnya JKT. Jo, lu Oh mau iya gak jadi ya, guru ini? oh iya 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 benar, bulan puasa tuh. Iya, bulan Ramadan tahun lalu ya, Iya apa iya, 2 tahun lalu? 2 kali, tahun lalu dan 2 tahun lalu. Oh, ih, gila sih, mantap banget. Tapi Justru seru ya vibes-nya, itu pertama kalinya aku masuk teater loh. iya, tapi lu belum pernah dong masuk teater nonton. Nonton belum pernah. Kapan-kapan Eh nonton. Datang terus pertama kali tahu gitu, pertama kali ternyata teaternya tuh tight gitu, kayak kayak compact gitu loh suasananya, makanya ketika penonton teriak tuh sampai panggung berasa ya, karena padat Iya, ya. semangatnya jadi nyampe kan. Semangatnya Aku jadi langsung nyampe. berasa ingin joget ketika penonton bersorak. Wow, apakah kamu juga ingin menggunakan rok mini? Oh ya tentu tidak kalau saya. Terima kasih. Pasti tidak ada yang ingin lihat itu. Ini banyak. Ada yang bilang ini enak banget tuh bisa ketemu bareng JKT. Ya kalau kerja ya profesional gimana ya. Maksudnya pada Iya, akhirnya kan, tapi kan tetap ada aturan yang nggak bisa dilakukan, kayak meskipun aku iya. ngisi acara ya aku nggak bisa seenaknya masuk ke ruangan kalian atau Backstage apa. gitu-gitu nggak bisa. Itu aku ingat banget, itu aku suruh nunggunya di, bahkan di apa, di food court, terus habis itu begitu mau naik baru aku dibawa ke lewat pintu yang samping itu, jadi tetap nggak lewat backstage kalian, Iya, iya, iya. tetap Iya, nggak emang boleh harus lah. gitu. Iya pasti akan menimbulkan kecurigaan, loh kenapa ada mas-mas ini di ruangan kita, pasti gitu. Iya kan? Mas-mas Iya. siapa nih kan? Tapi menyenangkan kok, aku 2 kali ke sana, terus ternyata fans JKT juga tidak seperti yang digambarkan di sosmed sebelumnya gitu ya. Karena Hmm, sebelumnya kan di sosmed kesannya kayak kayak brutal, kayak gimana iya, gitu. Ternyata pas bener. aku ke sana seru-seru aja, bisa diajak bercanda. Iya. Berarti, Apa hmm, apa kelakuan fans yang paling kamu nggak nyangka yang dilakukan buat kamu? yang paling nggak nyangka apa ya? Ini kita sharing aja ya guys Iya, ya, no sharing hard aja. feeling. Kalau kamu nggak mau jawab nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Maksudnya kayak mungkin kan karena aku kan jadi idol sekarang udah umurnya udah nggak remaja lagi kan. Udah dua Hmm. puluh tiga mau 24 juga tahun ini. Jadi ya maksudnya banyak sih kayak ketika handshake tuh yang aku nggak nyangka tuh kayak ngajak serius gitu loh. Oh, Kayak 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 ngelamar atau ngajak pacaran iya, gitu. iya, iya, Kan iya. tahu golden rule-nya. Ya mungkin nggak tahu juga sih. Maksudnya itu kan dari fansnya masing-masing kan. Dari merekanya masing-masing. Jelas nggak? Halo? Iya iya, jelas jelas. Ya, cuman kayak akunya nggak nyangka, apalagi maksudnya kan aku remaja di JKT, gedenya di JKT, tumbuhnya di JKT. Jadi ketika di kayak gituin sama
seseorang kaget gitu, maksudnya bukan Gimana bukan kagetnya coba? Kagetnya actingnya gimana coba? wah enggak gitu, Nah, bagus. enggak, kagetnya kayak Jadi loh kayaknya di nggak bisa dong gitu. kayak di dunia nyata yang pertemanan aja kamu tuh nggak pernah Nggak pernah, mengalami itu gitu ya, nggak pernah. apalagi sama fans yang baru ketemu gitu. Mm-mm. Oke. Tapi menyenangkan ya overall selama sekian tahun di JKT? Menyenangkan dong pastinya. Kalau misalnya nggak menyenangkan ya kenapa aku masih bertahan di sini gitu, Betul, asik. betul, betul. Iya, persis itu sih kalau menurutku kamu tuh kayak apa? Orang yang nggak gampang ngeluh karena tahu apa yang kamu mau gitu loh. Kayak ah enggak, gue mau ke situ. Kalau orang lain ada yang nggak mau ke situ terus berhenti ya terserah. Tapi gue mau ke situ Mm. gitu loh. Iya. Nah, Sebenarnya kalau mentalitas itu. ngeluh tuh sering Jo sejujurnya ya. Cuman kayak Masa namanya sih? juga cuman kan maksudnya manusia gitu kan. Ngeluhnya tuh yang kayak karena capek aja. Maksudnya kan nggak gampang juga apa namanya kuliah, JKT, Mm-mm. habis itu mungkin ada syuting apa lagi gitu kan. Dan menurut aku juga kalau misalnya itu masih dalam tahap wajar ya nggak masalah. Dan maksudnya kayak gimana caranya ingat lagi oh kesemangat awal waktu aku masuk JKT pertama kali Itu gitu. dia. Masih Mm-mm. sama nggak? Karena itu kan Desi umur 16-17 tahun. Sementara sekarang udah Desi yang lebih dewasa. Kalau dibilang sama sih enggak ya, maksudnya karena kalau semangatnya tuh beda gitu. Kalau misalnya dulu kan mungkin semangatnya narinya yang menggebu-gebu banget kan. Kalau sekarang mungkin masih Mhm. semangat, cuman kayak lebih ke yang entertain orang melalui cara lain gitu. Misalnya ngelawak atau misalnya lewat TV yang gitu-gitu. Kalau nari sih sejujurnya nih ya kayak udah mulai renta, jadi kayak badan mulai sakit-sakit juga kan. Jadi kayak Enggak lah, masa 24 udah Jo, pegel-pegel. ya Allah, lu nari tiap hari, Jo. Oh Ya iya lu sih ya. biasain dong. Iya. Tuh. Benar-benar. Ini ada Mumu Gomez. Mumu nanya Kamu apa mau tadi? mana? Aku bisa nggak sih gabung JKT katanya? Oh bisa, kamu mau Bisa lah generasi Mu. berapa? Iso kowe Boleh. iki anu idol K-pop, idol apa Hmm, Jepang-Jepangan masa juga kok. sih? Mm-mm. Mumu tuh lama-lama anu ya, karena dia suka K-pop lama-lama aku lihat dia kayak idol Korea gitu loh dia tuh ya. Korea. Kamu mau kan? Dia emang suka Iya, K-pop ya? suka dia. Dia Hmm. tuh makanya aku iri banget waktu dia ke YG itu loh, gedungnya YG. Hmm. Bukannya Kan kamu pernah ke Korea juga, Jo? ya pernah tapi kan nggak masuk gedungnya YG. Kalau Mumu masuk, Oh, kamu masuk. masuk ke dalam ke ruang latihannya. Wah, memang Kalau lu kan rezekimu ini mantap. kan, bikinnya di luar pakai masker itu kan. Iya, oh itu JYP tapi itu bukan bukan Oh, itu YG. JYP ya. Kamu tuh Terus sih. walaupun ada di sebuah grup asal yang franchise asal Jepang gitu ya, tapi ngikutin musik lain nggak kayak K-pop atau musik-musik barat Barat. gitu? Ngikut-ngikutin aja sih, maksudnya kayak apa ya, kalau misalnya ditanya ini lagu apa terus judulnya apa penyanyi siapa gitu mungkin nggak ngerti, cuman kalau misalnya ngikut-ngikutin yang ngikutin kayak kayak maksudnya J-pop K-pop gitu-gitu. Tapi kalau misalnya apa namanya ditanya lagu-lagunya aku kurang paham, cuman Hmm. karena kan kita kan udah kayak lagunya sendiri dari JKT kan udah beratus-ratus kan, jadi kayak kalau aku pribadi kayaknya udah cukup deh otak gue Oh ya, dan maksudnya aku lebih banyak akhirnya ngedengerin lagu-lagu JKT iya, gitu ya. lagu-lagu sendiri. Itu lagu JKT juga banyak dan kayak gue yakin lo pasti tahu sih lagu-lagu JKT dan Tahu tahu. bagus-bagus juga kan. Eh dan aku juga tahu kalau JKT sekarang udah punya lagu sendiri, Is Rhapsody keren banget gak sih original? original ya. Itu lagu itu Bagus gak? akan dipakai bagus-bagus. Lagu itu apakah akan dipakai sama kayak franchise di negara lain juga? Wah kurang tahu, kalau itu sih udah masuknya urusan manajemen ya Jo ya. Kayak mungkin kan Oke. emang gue tahu sih lu tanya gitu karena kita selama ini kan apa lagunya dari Jepang kan, Iya, saduran dari itu maksudku. Jepang. Apakah itu berlaku juga sebaliknya? Belum pernah sih yang itu. Tapi siapa tahu kan AKB kayak, ih kok bagus banget sih Bisa jadi. Rhapsody. Bisa jadi. Tinggal ditranslate aja ke bahasa Jepang. Bener-bener semoga aja ya. Iya. Des lagu JKT yang paling kamu suka dibawain, baik itu dari lagunya, koreonya atau apa, ada nggak? Kalau dari Nggak pernah bosen gitu hmm, sampai sekarang? Only Today kali ya. Kenapa?
Karena kalau aku lebih suka ke musiknya sih, maksudnya kayak seru, tapi sebenarnya tuh liriknya baper gitu Jo, kayak Oh, lagu baper yang nuansa musiknya tuh menggebu-gebu, beatnya cepet tuh malah makin masuk Jo. oh iya itu setuju aku. Iya Aku kan? suka beberapa lagu patah hati tapi yang nadanya ceria gitu kayak, Iya, aduh iya. dia tuh walaupun patah hati tapi masih coba happy loh gitu. Iya, pokoknya kayak menghibur diri gitu kan. Iya sih, itu Iya, setuju juga. aku Itu suka sih. juga tuh lagu-lagu gitu. Oke oke. Ada nggak yang bukan nggak suka ya, tapi kayak, aduh ini udah hafalan mati, ini udah kayak nggak mikir lagi bawainnya ada nggak? Kalau aku, kalau aku bukannya nggak suka nih ya guys ya. Ini Bukan nggak guys, suka, iya tolong bukan ya, nggak suka. tolong. Kalau aku lebih ke yang capek sih bawainnya. Kayak Apa tuh? maksudnya capeknya tuh karena koreonya jingkrak-jingkrak, terus kita juga harus ini kan nyanyi gitu-gitu kan. Aita kata Jo. Oh ya? Jika aku suka itu tuh capek banget Jo, semua. Terus Aduh, gila-gila. eh kayak kalau ngelihat ada di ada di setlist gitu, ya nggak bisa Apa? komplain juga dong. Ini nggak bisa komplain ya, maksudnya kayak ya udah mau gimana lagi tuh. Cuman ya tetap, Ah sih. maksudnya itu tuh lagu kan juga salah satu lagu legendaris gitu kan, juga Iya iya. orang-orang awam pun tahu JKT kalau nggak Heavy Rotation kata-kata. Iya Jadi betul kayak ya betul. udah gitu deh. Oke oke paham paham. Berarti walaupun seorang member tetap pasti punya mana yang favorit, mana yang melelahkan itu tetap ada ya. Pastilah wajar itu. Ya ini ada yang komen Desi Aita Kata. Kenapa namanya jadi Desi Aita Kata? Tapi bener loh, maksudnya kayak ketika aku main sama temenku gitu kan di Mobile Legend atau apa, atau Mm-mm. ketemu temennya apa teman kampus gitu-gitu, terus pasti kayak, oh ini member JKT gitu kan, oh ini member JKT, bukan Bilangnya JKT JKT. ngomongnya, JKT ya. JKT. Oh iya, Aita kata gitu kan, yes 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 gitu-gitu pasti. Terus bete Pokoknya nggak? apa? Bete nggak? Enggak sih, enggak. Tapi kalau misalnya udah berlebihan ya mikir juga kayak panda. Iya kan, iya ya pasti ada titik di mana kok Iya, terus-terusan sih gitu. iya, kayak setiap lewat gitu kan, lewat depan Heeh. warteg gituin ya kayak gimana juga. Iya, aku juga. Tapi kalau aku nggak sih di titik pertama aja langsung bete kalau aku, karena udah Wah, sering banget. iya kamu kan dari kecil Jo. Iya, jadi kayak, aduh yang lain dong please, ayo yang lain. Lain. Apa lu mau dinyanyiin Aita kata Jo? Iya itu lebih nggak nyambung lagi dong kalau itu. Coba tahu kan. Iya, Des, sudah 6 tahun di JKT. Mungkin Gen 3 sisa berapa orang ya sekarang? Sisa aku, Aurel, Siska, Shani, Gracia, Feni. Sisa 6 orang kayaknya Jo. Nah, kedepannya gimana Anin, nih? 7. 7 atau 8. Kenapa? Iya, kedepannya gimana ngelihat 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 kamu sendiri di JKT lah, kayak kayaknya aku masih bisa bertahan berapa waktu lagi di sini, masih kuat, aku masih pengen, atau kayak udah mulai memberi spotlight pada adik-adik tersayang gitu. Kalau sekarang aku lebih memberi spotlight sih. Karena maksudnya itu bukan berarti aku akan tiba-tiba besok, ini hari apa nih, hari Selasa ya, eh hari Selasa terus besok Rabunya gue graduate ya, nggak gitu Iya, ya nggak pemirsa gitu, ya. nggak gitu. Ya itu kan butuh persiapan panjang toh. Iya, dan maksudnya kalau sekarang benar memberi spotlight karena menurut aku mereka juga kayak generasi penerusnya JKT48 gitu kan, masa depannya Betul. JKT48. Jadi gimana caranya kita juga harus apa ya, memperkenalkan JKT48 lagi gitu kan. Soalnya kan dulu pasti Mhm. kayak dengan JKT48 taunya siapa sih, Kamelody, Nabila, Haruka, yang gitu-gitu terus kan. Jadi gimana caranya sekarang harus ini loh, JKT48 masih ada gitu-gitu. Soalnya Mhm. aku pernah nih, aku naik lift mau ke teater kan. Terus ada orang, kan ada tuh yang depan teater yang lift yang bening itu. Mhm, mhm, Terus iya. habis itu orang aku berhenti di situ, ada ibu-ibu bilang, "Oh, JKT48 masih ada." Yang gitu-gitu loh. Jadi Jadi kamu jadi lambang JKT48 gitu ya. Face of iya, company gitu. kayak sedih banget gak sih? Jadi maksud aku pengennya ke depannya JKT48 ada nih di banyak iklan, kalau bisa ntar di TV, di YouTube semuanya ada JKT48, di mana-mana JKT48 gitu. Jadi orang tuh tahu oh JKT48 masih berjaya loh gitu. Oh, oke. Siapa yang menurutmu punya potensi jadi ikonik di generasi bawahmu? Kalau misalnya
ini jadinya subjektif ya, Jo ya. Nggak apa-apa, kan ini pribadi toh. Ya, kalau pribadi ya guys. Nih guys, menurut aku semuanya tuh bagus gitu ya, cakep-cakep dan punya potensi. Cuman kalau misalnya yang sekarang aku lihat itu kayak yang orang udah tahu pasti kayak Afika yang gitu-gitu. Tahu nggak sih yang bintang iklan Iya, kecil iya itu? tahu. Itu waktu dia masuk JKT juga heboh kan beritanya. Iya, bener banget. Terus kayak ada lagi banyak sih kayak yang ada tuh yang cakep juga Vioni yang gitu-gitu loh. Ada yang mukanya tuh K-pop banget sih Marsha. Menurut aku yang gitu-gitu pasti kayak lebih punya apa ya? Lebih punya peluang gitu. Terus habis itu ada Hmm. juga kayak Amel. Amel kan juga salah satu member yang ngapak juga kan kayak aku dari Purwokerto. Oh ya, Jadi aku kayak malah aku nggak tahu tuh. iya, itu generasi 6 anak baru juga, member termasuknya member baru. Cuman menurut aku kayak punya peluang segimana mungkin harus berusaha keras. Jadinya kayak orang tuh tahu kamu nggak cuma dari fans JKT48, tapi kayak di kalangan umum, kalangan masyarakat juga tahu kamu dan JKT48 gitu. Iya, 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 setuju, Banyak setuju. sih Jo, kalau disebutin banyak. Iya, iya. Maksudnya karena kan orang itu tadi ya belum mengenal satu persatu, jadi kayak Iya, nggak tahu, taunya ya yang angkatan-angkatan, mungkin angkatanmu gitu-gitu aja. iya, Yang orang awam ya, ini bukan bilang fans iya, JKT, iya, kalau fans JKT pasti tahu. pasti. eh Oke, ini mungkin terakhir, Des pengennya di JKT apa yang belum tercapai gitu loh. Yang belum tercapai mungkin jadi senbatsu. Hmm, Jadi bintang iklan asik. udah dong bintang iklan. Udah sih, cuman kayak pengennya yang di TV gitu loh Jo. Soalnya kalau misalnya di apa ya, kayak pengennya tuh yang ada di baliho-baliho gitu Jo. Ntar kalau bisa Oh, ada di baliho di Cilacap gitu kan. Wah ini orang Cilacap nih gitu Jo. Impian mimpi nggak apa-apa dong. boleh, 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 Boleh. boleh, boleh, boleh. Itu berarti ya. Iya. Oke, baiklah kalau gitu. Terima kasih banyak waktunya Desi. Thank you Jo. Ini Sukses. berarti nggak ada teater ya selama pandemi. Nggak ada. Kegiatannya online semua. Baiklah kalau begitu. Mudah-mudahan bisa segera selesai ya pandeminya biar kita bisa beraktivitas normal lagi. Stay Amin. safe. Stay safe, stay Stay healthy. safe semuanya teman-teman. Terima kasih sudah Thank menyaksikan you. live ini. Thank you Desi. Matur Bye-bye. nuwun.